Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Kita fokus pada struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Siap? Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke organ sistem pernafasan, kita harus tahu bahwa proses dasar dalam respirasi manusia ada 3. Yang pertama adalah bernapas atau ventilasi paru-paru, yaitu proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus. Yang kedua adalah respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang terakhir adalah respirasi internal, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, susunan sistem pernapasan manusia mulai dari hidung hingga paru-paru dan alveolus dibagi 2 juga, yaitu adalah secara struktural dibagi 2, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian secara fungsional juga dibagi 2. Yang pertama adalah zona penghubung, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus yang berfungsi untuk menyaring, melembabkan, menghangatkan, dan menyalurkan udara menuju paru-paru. Untuk zona respirasi, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas yang tersusun oleh alveolus. Organ pernafasan manusia ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru yang di dalamnya ada alveolus. Oke. Kita masuk ke rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pernapasan paling luar, dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan kongka. Fungsi rambut hidung adalah penyaring partikel debu dan kotoran, sedangkan fungsi selaput lendir adalah perangkap benda asing. Fungsi kongka adalah menyamankan dan menghangatkan udara yang masuk ke rongga hidung. Yang berikutnya adalah faring. Faring sendiri yaitu terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Bisa dilihat gambarnya di situ. Dinding faring dilapisi oleh membran mukosa. Fungsi faring jalur masuk udara dan makanan. Ruang resonansi tempat tonsil juga ada di situ. Berikutnya adalah laring. Laring terdapat epiglottis dan pita suara di dalamnya. Fungsi epiglottis adalah sebagai penutup laring saat menelan makanan atau minuman. Pita suara bergetar saat ada udara yang melewati laring. Tuh. Yang berikutnya adalah trakea. Trakea merupakan penghubung laring dengan bronkus, panjangnya sekitar 10 hingga 12 cm dengan lebar sekitar 2 cm. Dinding laring berbentuk cincin tulang rawan dan jaringan epitelium bersilia. Silia itu berfungsi sebagai penyaring benda asing. Yang berikutnya adalah bronkus. Merupakan percabangan dari trakea. Bronkus berada di dalam paru-paru. Dia masuk di dalam paru-paru kanan dan paru-paru kiri, lebih sempit dari trakea. Yang berikutnya adalah bronkiolus. Dia ukurannya lebih sempit daripada bronkus dan merupakan percabangan dari bronkus. Yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru dibagi 2, yaitu adalah paru-paru kanan, pulmodexter, dan paru-paru kiri, pulmosinister. Dibungkus pleura berisi limfa. Fungsi pleura sebagai pelindung paru-paru dari gesekan ketika kita bernafas. Yang berikutnya adalah alveolus. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah. Gelembung alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di dalam darah. Luas permukaan alveolus menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Kita tarik sebuah kesimpulan atau garis besar dari struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah proses dasar respirasi dibagi 3, bernapas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Berikutnya adalah susunan sistem pernapasan dibagi secara struktural, yaitu ada bagian atas dan juga bagian bawah. Yang berikutnya secara fungsional ada zona penghubung dan juga zona respirasi. Untuk struktur sistem pernafasan ada hidung, faring, laring, kemudian trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada paru-paru yang di dalamnya ada alveolus.
Semua struktur tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Baik, saya harap kalian sudah bisa memahami tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Tetap patuhi protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.